Terbongkar ya kebodohan para pembenci Bapak Jokowi. Mahfud MD disenggol-senggol. Pengacara yang gugat ijazah Bapak Jokowi di PN Solo ikut menggugat Mahfud MD. Wah, ini ya. Ya, mereka menyebut Mahfud MD ini membela Bapak Jokowi. Dan ini loh respon Mahfud MD sungguh telak ya. Ya kayak membungkam mereka ini. Mereka nggak ngerti hukum, bodoh katanya. Wah. Ya lagian sih nyerang guru besar ilmu hukum loh. Cari penyakit saja orang-orang ini ya. Ya tanpa lama-lama yuk kita tonton saja videonya. Sidang saya akan menempuh pidana melaporkan Prof Mahfud MD. Dia telah melakukan namanya contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Tidak boleh perkara yang belum diadili dia seolah-olah sebagai hakim mengatakan bahwa gugatan itu ditolak. Ya, karena gugatan saya itu dinilainya bukan prestasi. Menurut saya tegas Mahfud MD lancang. Yang kedua dia melakukan penghinaan terhadap peradilan dan saya akan menempuh upaya hukum. Nah, upaya hukum karena ini undang-undang ITE ada dua. Teori locus delicti-nya kalau undang-undang ITE, kebetulan saya kan menulis buku tentang ITE. Saya sangat menguasai. Ada teori tentang locus delicti itu berdasarkan uploader dan downloader. Uploader itu berarti di mana Mahfud itu bicara, ya. Downloader itu berarti di mana saya mendengar. Nah, untuk ringan saya bisa laporkan Mahfud itu di Surakarta atau Mahfud MD itu di Jakarta. Jadi tidak boleh seorang guru besar menilai dan memberi penilaian terhadap pengadilan yang belum diperiksa dengan mengatakan itu ditolak. Jelas dia akan mempengaruhi. Kenapa? Karena hakim-hakim itu muridnya. Mahfud tidak sadar itu. Jadi ini membuktikan tadi yang dibilang oleh rekan Andika, saya ini memang ahli pidana dan saya akan sikat Pak Mahfud MD telah melakukan yang saya sebut sebagai contempt of court, penghinaan terhadap peradilan. Wah, ini loh yang saya maksud tadi ya. Pengacara ya Muhammad Taufik yang gugat ijazah Bapak Jokowi di PN Solo ya ikut menggugat Mahfud MD. Aduh, kok bisa-bisanya ini kok senggol-senggol Mahfud MD ya. Padahal Bapak Mahfud MD kan cuma menyampaikan pendapat hukumnya. Ya karena diminta pendapat hukumnya. Masalah diterima atau tidak diterima ini itu tetap hakim ya yang menentukan. Ya seperti itu loh. Aduh, nggak tahu ini gimana ini pengennya mereka ini ya. Ya kan cuma menyampaikan ya pendapat hukumnya. Bapak Mahfud MD kan juga guru besar, ya kan? Aduh. Lalu saya komentari, ya memang pengadilan negeri nggak bisa dong mengadili perdata soal ijazah. Apa coba ya kan? Misalnya saya mau berkara Mas Andusku, ijazah Anda palsu kok dibawa ke perdata. Apa kerugian saya? Apa kerugian? Kan kalau saya gugat Anda kan saya gugat karena ijazah saudara palsu, Anda harus bayar ganti rugi ke saya kan itu kan perdata. Mestinya soal perjanjian. Iya kan soal perjanjian. Saya bilang pasti ke pengadilan akan menyatakan NU tidak berwenang. Saya bilang saya sama sekali nggak tahu kalau ada kasus orang yang bernama siapa Taufik ya. Apakah mungkin karena komentar Prof Mahfud ini dilontarkan ketika proses gugatan ini sedang berlangsung sehingga dianggap akan mempengaruhi jika ada masyarakat yang juga ingin mengajukan gugatan yang serupa, Prof? Nggak tahu, saya urusan dia. Kan saya mengomentari perkara yang sudah diputus. Yang dikatakan sendiri oleh Rizal Fadila bahwa kami ditolak, maka saya arahkan ke pidana saja kan gitu, dan sekarang udah benar ke pidana saja. Tetapi kawan ini menangkap bahwa pandangan Prof ini mempengaruhi hakim sehingga perkara yang dia lakukan kalau cuma itu mempengaruhi hakim netral ya, terserah aja orang berpendapat, tapi dia mengatakan
Mahfud mengatakan perkaranya Taufik ini akan ditolak. Padahal tidak pernah ada. Saya nggak tahu kalau dia gugat kayak apa gitu, itu perkara lokal kecil gitu. Dan Perkara Taufik itu siapa lokal. gitu. Aduh. Lalu ini gitu ya. Mau nebeng tenar. Mungkin. Oh, tapi Mungkin. begini, bukan soal itu. Iya, iya. Kalau itu sih nggak terlaluan saya. Orang ini, Mas Don Bosco, ternyata nggak tahu ilmu hukum. Tidak tahu ilmu Coba hukum. bayangkan Anda dengar, Ah. Mahfud akan digugat contempt of Court. ke peradilan pidana, akan saya pidanakan. Bodoh dia itu, nggak ada di hukum pidana kita tuh. Aduh, Bapak Mahfud MD sampai mengatakan seperti itu. Katanya, ya orang itu tidak ngerti hukum, bodoh saya. Memang ya, memang aneh-aneh bener. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe channel Sudut Pandang. Ya, jangan lupa juga ya share video ini ke grup WhatsApp ya. Atau yang lainnya itu. Ya menurut saya tidak masalah, cuman yang harus dipahami oleh Pak Jokowi dan tim hukumnya, kalau itu gugatan pidana itu tidak bisa diwakilkan, harus Pak Jokowi sendiri itu. Dan saya suka kalau itu digugat pidana oleh Pak Jokowi. Aduh, ini reaksi Taufik penggugat ijazah palsu Bapak Jokowi bila digugat balik, silahkan saja. Saya malah suka. Kok jadi keinget ucapan dari Egy Sujana ya, saat Bapak Jokowi melaporkan ke Polda Metro Jaya ya. Katanya Egy Sujana ini malah happy. Aduh, ini loh, gimana ini? Gak tahu lagi dah. Ya pantesan toh Bapak Mahfud MD tadi mengatakan ya, mereka gak ngerti hukum. Aduh, sampai mengatakan ya bodoh sekala itu loh. Apakah seperti ini ya yang dimaksud orang-orang bodoh itu ya? Aduh. Gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Pengacara dari tim tipu game yang melaporkan Jokowi atas dugaan ijazah palsu, Zaidal Mustafa kini ditetapkan sebagai tersangka pemalsuan dokumen. Penetapan tersebut dikonfirmasi oleh Satreskrim Polres Sukoharjo pada Jumat 18 April 2025. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin pada Rabu 23 April 2025. Menurutnya kasus ini dilaporkan sejak tahun 2023 silam oleh pengacara Asri Purwanti. Berdasarkan penyidikan, Zaidal diduga memakai dokumen palsu untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta ke Universitas Surakarta. Ia menggunakan surat pindah dan transkrip nilai dengan NIM milik mahasiswa lain yang sudah drop out. Pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta menegaskan Zaidal bukan lulusan Fakultas Hukum melainkan dari Sarjana Pendidikan. Lantas penyidik menjadwalkan pemeriksaan Zaidal pada Senin 28 April 2025 mendatang. Ia dijerat pasal 263 ayat 2 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Aduh, salah satu pengacara tipu UGM ya, Zainal, pelopor Bapak Jokowi soal polemik ijazah palsu, jadi tersangka pemalsuan dokumen. Wow, ternyata teriak-teriak ya, katanya ijazahnya Bapak Jokowi palsu. Lah ini malah menjadi tersangka pemalsuan dokumen. Aduh, malu 7 turunan ini jelas ini. Aduh. Kok bisa-bisanya ya seperti ini loh.
Heran juga sama orang-orang ini. Aduh, gimana ini? Gimana coba kalau sudah begini ya? Ya ini tadi loh. Ya pengacara tipu UGM ya, Zainal. Ya ini pelopor Bapak Jokowi ya. Soal polemik ijazah palsu. Jelas jadi tersangka pemalsuan dokumen. Aduh. Semakin banyak saja ini yang malah menunjukkan kebobrokannya sendiri ya ini. Kita mengundurkan diri dari tim tipu UGM ya, karena berseliwerannya di sosial media yang mana seolah-olah perkara ini akhirnya merembet ke saya, dan saya pengen berkonsentrasi juga untuk menangani perkara saya, sekaligus saya juga kepada teman-teman itu biar tidak terganggu juga. Kasihan juga ini berjuang tapi nanti tergoreng dengan isu saya, jadi apa yang diperjuangkan jadi nanti malah terganggu. Aduh, kok mengundurkan diri sih Bapak? Kok mengundurkan diri? Kenapa, ada apa? Ya, sebagai contoh ini tadi ya. Ya seperti itulah. Ya kayak apa ya, kualitas dari pembenci Bapak Jokowi ya. Kualitasnya seperti itulah. Ya biar kalian sendirilah yang menilai ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Guys, tahu gak kalian? Pengacara yang kemarin melaporkan tentang ijazah Jokowi itu palsu, ternyata dia sendiri memalsukan dokumen. Coba lu pikir, orang yang teriak-teriak ya kan melaporkan Pak Jokowi ijazahnya palsu, justru dirinya yang membuat dokumen palsu. Yang membuat dokumen palsu. Gak berkaca sih, gak mawas diri kalau kata orang tua dulu gitu loh. Jadi kalau Anda mempermasalahkan ijazah Jokowi palsu atau tidak, harusnya tanya dulu diri Anda, apakah memang saya itu benar dalam posisi sekarang melaporkan ijazah Jokowi, atau saya justru yang salah arah. Salah arah gitu ya Bang ya. Kelihatannya kok bener sih ini orang-orang ini ya, salah arah ya. Ya bener Bang, bener banget itu. Ya seharusnya mereka ini introspeksi diri dulu ya. Ya sebelum teriak-teriak menyebutkan kalau ijazahnya Bapak Jokowi ini palsu. Lah kalau sudah begini, ya kan malu sendiri tuh gerombolan para pembenci ini ya. Aduh. Ya mungkin memang benar mereka ini terlalu benci lah kepada Bapak Jokowi ya. Benci banget ini, sebenci-bencinya ini. Aduh, gimana ini? Gimana? Lebih percaya ya dengan Bapak Jokowi atau lebih percaya dengan gerombolan sakit hati itu ya? Aduh. Kalau UGM mengatakan palsu, ya udah. Pak Jokowi mau berkelit apapun juga, ya ini yang berhak menjelaskan palsu atau tidak. Lah kalau ini menjelaskan sebaliknya, oh ijazahnya asli, sudah tuntas. Dosennya Pak Jokowi kan masih ada yang hidup kan? Periksa dosennya sebagai saksi. Tidak cukup dengan itu saja, tanya teman seangkatannya, Liting 85 kalau nggak salah ya. Kamu Liting 85, pernah nggak punya teman namanya ini, Joko Widodo, kelahiran di Solo tahun sekian-sekian? Oh ya, betul teman saya. Tamat nggak dia? Tamat tahun ini. Oke, sudah cukup buktinya, itu semua cukup. Ya,
Mau apa lagi gitu. Apa lagi? Tidak nanti membandingkan, wah ini kupingnya mekar, wah ini giginya, bukan itu. Aduh, memang ya, dari kanan kiri depan belakang Bapak Jokowi dituduh katanya ijazahnya palsu. Padahal ya kampus UGM masih ada, dosen Bapak Jokowi juga masih ada, teman seangkatan Bapak Jokowi juga masih ada, ya kan? Ya mereka ini sudah bersaksi seperti itu loh. Tapi mereka para pembenci masih belum gimana ya, belum percaya gitu loh. Ya mungkin Bapak Jokowi kalau ya menunjukkan ijazahnya langsung kepada mereka ini, jelas lah mereka ini nggak apa ya, saya bisa jamin masih belum percaya terus lah dengan ijazah Bapak Jokowi. Nggak tahu ini gimana coba kalau sudah begini. Dan ini tadi yang menyampaikan dia mantan Kabareskrim ini ya, Polri, Komjen Pol Pursusno Dwiaji, buka suara soal polemik ijazah Jokowi yang dituduh palsu. Ya ini loh. Ya mungkin apapun yang dilakukan Bapak Jokowi ini selalu salah di mata mereka ini. Padahal ya hal yang dilakukan Bapak Jokowi ini bener loh, tapi masih disalah-salahkan. Aduh, gimana ini? Gimana coba kalau sudah begini ya? Bapak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden, tapi masih terus-menerus para pembenci ini menyerang Bapak Jokowi. Aduh. Ini kan euforia yang berlebihan yang kita tahu semua juga pakar-pakar hukum yang sebelah sana yang selama ini kenceng-kencengnya memprovokasi keadaan tentang ijazah lah, tentang ini, tentang itu gue udah tahu banget dan dia pasti tahu konstruksi hukum dan kerangka hukum. Kalau dia nggak tahu, dia berhenti aja jadi pengacara semua, dia berhenti jadi praktisi hukum, dia berhenti jadi kaum akademisi. Kenapa? Karena akan menonjolkan kebodohan-kebodohan yang nyata gitu. Kenapa? Karena kan gue udah bilang berkali-kali, sampai lu mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, nggak bakal bisa tuh diungkit ijazah palsunya Jokowi, karena dia asli ijazahnya. Kan itu nih hoax yang dilontarkan oleh orangnya itu aja. Kita lihat gerakan ini, protes ini, orangnya itu juga. Iya, benar juga ini ya, orangnya itu aja. Yang demo di jalan, yang geruduk UGM, yang ke rumah Bapak Jokowi, kan cuma itu aja. Cuma gerombolan sakit hatinya yang sudah akut ini loh. Provokatornya, gerakan ini rombongan itu juga. Jadi provokator ini harusnya sebenarnya disikapi oleh Pak Prabowo dengan tegas, jangan takut itu, karena jangan biarkan provokator ini jadi api dalam sekam. Gitu. Dan saya tahu persis ini provokatornya itu juga muka-mukanya gitu loh. Ya, kayak provokator. Ini loh yang dimaksud ya. Amin Rais, Egy Sujana, Roy Suryo, Rismon, Rizal Fadila, Dr. Tifa ini. Pesanan kok kebal banget sih. Provokator ini kok kebal banget gitu loh. Dari zaman Jokowi yang memimpin dengan penuh tangan dingin ya, keikhlasan, baik hati, dibully nggak ngelawan dan lain-lain. Tetapi kan hari ini yang memimpin Pak Prabowo, dan Pak Prabowo harus tahu bahwa gerakan semi separatis seperti ini kan akan menghancurkan stabilitas nasional nantinya kalau dibiarkan. Harusnya tegas dong kayak Pak Harto. Saya tidak, katakan tidak, tangkap semua. Ya gimana ya, Bapak Prabowo Subianto ini harus tahu memang ya. Ya mungkin juga bisa jadi solusi ya untuk menangkap mereka ini. Bapak Jokowi ini rela datang sendiri ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan orang-orang yang suka bikin gaduh, yang suka bikin onar, yang suka bikin panas saja, ya kan? Mungkin ini cara Bapak Jokowi untuk membantu Bapak Prabowo Subianto di luar pemerintahan ya.
ya untuk membasmi ya orang-orang ya membasmi orang-orang yang selalu bikin gaduh itu loh, yang selalu bikin rame, fitnah sana sini itu loh, tahu sendiri kan. Dan orang itu juga didukung oleh ya para emak-emak atau gimana itu. Aduh, gimana ini menurut kalian ya? Gimana coba kalau sudah begini? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan kita lanjutkan saja video berikutnya. Pemirsa, unjuk rasa menuntut Roy Suryo ditahan terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo membuat gaduh seluruh negeri dengan membuat hoaks dan tidak menghormati mantan kepala negara. Mantap bener. Unjuk rasa meminta Roy Suryo ditahan digelar oleh masyarakat militan pecinta Jokowi di depan gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Para pengunjuk rasa membakar ban dan meneriakkan sejumlah tuntutan. Presiden satu-satunya yang meresmikan Hari Santri Nasional. Pengunjuk rasa menilai Roy Suryo telah menyebar hoaks dan fitnah pada Presiden RI ke-7. Ya, ini loh. Ada aksi demo di Malang ya, tuntut Roy Suryo mundur. Maksud saya ditangkap seperti itu. Wah, ini orang-orang ini kelihatannya sudah gimana ya, benci ya ini. Ya kayak sudah muak lah. Muak dengan ucapan yang keluar dari mulut Roy Suryo. Sampai segitunya. Wah, memang ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itu tadi sedikit informasi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.